Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi yang berjudul Kondisi Segmen Pasar Internasional dan Globalisasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Produk pada mata kuliah Ekonomi Internasional, yang beranggotakan yang pertama Devi Khairatul Azizah, yang kedua Novita Sasadila Maulida, yang keempat Nopita Maisando, yang kelima Alvin Adha Fauzi. Berikut pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Khairatul Azizah, NIM 233. Di sini saya akan menerangkan tentang penyaringan pasar dan penyaringan segmen. Penyaringan pasar adalah analisis dan penilaian pasar yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan sejumlah kecil pasar yang diinginkan dengan mengeliminasi pasar-pasar yang dianggap kurang menarik. Jenis penyaringan pasar. Terdapat dua jenis penyaringan pasar. Yang pertama, penyaringan negara atau country scanning, yaitu mengambil negara sebagai unit analisis yang relevan. Langkah-langkah penyaringan. Penyaringan awal. Penyaringan awal yang berdasarkan potensi kebutuhan dasar adalah langkah pertama yang logis, karena jika tidak ada kebutuhan, maka tidak ada satupun pengorbanan usaha dan uang yang secara wajar akan memungkinkan perusahaan itu untuk memasarkan barang dan jasanya. Penyaringan yang kedua. Setelah penyaringan awal, analisis akan mempunyai data prospek yang jauh lebih pendek. Tren dalam tingkat inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga merupakan beberapa perhatian utama di bidang keuangan. Analisis hendaknya memperhatikan faktor-faktor keuangan lainnya, seperti ketersediaan membayar konsumen dan tingkat pengembalian dari investasi yang serupa. Penyaringan yang ketiga. Penyaringan yang ketiga ini adalah berdasarkan kekuatan politik dan hukum yang mempertimbangkan hambatan-hambatan yang terkait dengan kekuatan politik dan hukum, seperti hambatan masuk dan hambatan pengiriman keuangan. Penyaringan keempat. Penyaringan ini berdasarkan kekuatan sosikultural, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen kultur yang ada di suatu negara, antara lain agama. Penyaringan segmen. Penyaringan segmen adalah penyaringan yang menggunakan segmen-segmen pasar sebagai dasar seleksi pasar. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penyaringan segmen, yaitu antara lain, yang pertama, dapat didefinisikan atau definable, yaitu mengidentifikasi dan mengukur segmen. Yang kedua, large atau besar. Segmentasi pasar cukup besar untuk bisa melakukan usaha yang diperlukan untuk melayani segmen tersebut. Yang ketiga, dapat dijangkau atau accessible. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif dan dapat meraih target untuk promosi atau distribusi. Yang keempat, dapat dilaksanakan atau actionable. Actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, dapat ditangkap. Segmen pasar yang kebutuhannya akan sesuatu benar-benar belum terpenuhi. Dalam banyak kasus, segmen-segmen pasar biasanya sudah terlayani. Meskipun demikian, selanjutnya yaitu penyaringan segmen. Penyaringan segmen menggunakan segmen-segmen pasar sebagai dasar seleksi pasar. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penyaringan segmen, yaitu yang pertama dapat didefinisikan atau definable, yang kedua besar atau large, yang ketiga dapat dijangkau atau accessible, yang keempat dapat dilaksanakan atau actionable, yang kelima dapat ditangkap atau capturable. Segmentasi pasar.
Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan karakteristik maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar. Manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar yaitu yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan, yang kedua, pelayanan lebih baik, yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah, yang keempat, menemukan peluang baru. Selanjutnya yaitu subbab kompleksitas tambahan dari pemasaran internasional. Pengelolaan atau manajemen resiko yang baik merupakan jantung dari perdagangan internasional. Seperti diketahui, resiko merupakan unsur yang selalu ada dalam semua usaha bisnis. Dalam pemasaran internasional, resiko itu dapat berlipat ganda dibandingkan dengan pemasaran domestik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai resiko dalam pengelolaan perdagangan internasional. Yang pertama, ada resiko transportasi. Resiko transportasi merupakan meningkatnya resiko kerusakan, kehilangan, dan pencurian. Yang kedua, resiko ekonomi. Pada resiko ekonomi, terdapat pengendalian nilai tukar, hukum kandungan lokal, pembatasan impor, pengendalian pajak, pengendalian harga, dan permasalahan pekerja. Yang ketiga, ada resiko politis. Pada resiko politis, dapat membentuk penyitaan, pengambil alian, dan domestikasi. Pada slide berikutnya, yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah sekumpulan keputusan strategi yang dibuat mengenai produk, promosi, penetapan harga, dan distribusi yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan di pasar target. Selanjutnya, pada strategi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang pertama, memilih antara standarisasi adaptasi dan formulasi baru, yaitu membuat keputusan strategis akan memilih menggunakan bauran pemasaran yang sama di seluruh pasar perusahaan, sebab standarisasi bisa menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Yang kedua, strategi produk. Produk merupakan fokus sentral bauran pemasaran. Dalam memformulasikan strategi produk, manajer pemasaran internasional harus ingat bahwa pendudukan lebih dari sekedar objek fisik, antara lain A. Jenis produk, B. Kekuatan lingkungan asing, C. Kekuatan hukum, D. Kekuatan ekonomi. Strategi menghadapi persaingan yang semakin ketat. Strategi promosi. Promosi adalah hubungan yang memberikan pemahaman antara perusahaan dan publiknya. Strategi penetapan harga. Penetapan harga adalah pertimbangan penting dan kompleks dalam memformulasikan strategi pemasaran. Sebagian besar penelitian harga telah dilakukan di Amerika Utara dan penelitian strategi untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemilihan saluran. A. Pemasaran langsung atau tidak langsung. Keputusan pertama. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.